Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kelompok pemuda di Kabupaten Goa terlibat tawuran. 4 orang ditangkap polisi. Diduga dipicu korsleting listrik, ruko berlantai 2 di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros terbakar. Dari lanjutan kompetisi Liga 1, PSM Makassar melibas Persik Kediri 2-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Guna memutus penyebaran demam berdarah dengue atau DBD, petugas Dinas Kesehatan Parepare melakukan fogging alias pengasapan. Sebelumnya, 3 warga yang menempati lokasi bekas banjir bandang terserang DBD. Petugas Kesehatan Kota Parepare melakukan fogging atau pengasapan untuk memutus penyebaran demam berdarah tinggi atau DBD. Jentik-jentik nyamuk penyebab DBD diduga banyak berkembang biak di lokasi bekas banjir yang tersebar di beberapa kecamatan di Parepare. Fogging dalam rangka memutus mata rantai penularan virus demam berdarah. Karena di lokasi ini terdapat ada 1 pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Asria Imun Habibie. Berdasarkan hasil laboratorium dideteksi sebagai DBD, demam berdarah. Ada hubungan antara kejadian banjir karena dengan adanya banjir banyak wadah-wadah yang berserakan dan bisa menampung air sehingga itu menjadi potensi tempat perindukan nyamuk demam berdarah. Ada 3 warga yang menempati lokasi bekas banjir bandang pada 1 Februari silam terserang penyakit DBD. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Memangsa sapi milik warga, ular piton sepanjang 8 meter di Kabupaten Goa mati ditebas warga setempat. Lokasi ternak mencari makan merupakan habitat ular berburu mangsa. Masyarakat Desa Belabori, Kabupaten Goa berhasil menangkap piton sepanjang 8 meter. Ular yang sering meresahkan warga ini kekenyangan usai memangsa seekor sapi seberat 50 kg. Untuk melawarkan seekor sapi berusia 1 tahun itu, ular ditebas dan dibelah perutnya. Ular terpaksa dibunuh karena berulang kali memangsa sapi milik warga yang dilepas ke hutan untuk mencari makan. Lokasi ternak warga mencari makan merupakan habitat ular berburu mangsa. Ini cukup meresahkan utamanya kepada ternak masyarakat yang sering hilang. Kalau boleh tahu itu di wilayah mana, Pak? Itu terjadi di Kecamatan Parangloe, tepatnya di Desa Belabori. Informasi lainnya untuk Anda, polisi meringkus sopir truk yang menjadi pelaku tabrak lari di Jalan Poros Jaulampe, Kabupaten Sinjai. Korban ditabrak saat hendak menyeberang hingga terpental. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat mendapat perawatan medis di puskesmas terdekat. Supardi menjadi korban tabrak lari saat hendak menyeberang di Jalan Poros Jaulampe, Kabupaten Sinjai. Terekam CCTV, pria berumur 54 tahun itu ditabrak truk hingga terpental. Sopir truk langsung tancap gas meninggalkan korban terkapar di bahu jalan. Nyawa korban tidak tertolong meskipun sempat mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Sehari berselang, polisi berhasil meringkus pelaku tabrak lari berbekal rekaman CCTV. Sopir truk bernama Andi Latif, umur 45 tahun, dari Kelurahan Sangya Seri, Kecamatan Sinjai Selatan. Pengendara atau sopir lelaki AL dan kendaraannya saya amankan di kantor Polres Sinjai. Kondisi korban? Untuk korbannya sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Sinjai Selatan dan pada pukul 16.30 WITA dari tim medis menyatakan meninggal dunia. Pelaku diperiksa intensif di Polres Sinjai. Polisi juga menyita truk pelaku tabrak lari sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Dari lanjutan kompetisi Liga 1, PSM Makassar melibas Persik Kediri 2-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Kemenangan ini memperkokoh posisi PSM di puncak klasemen sementara Liga 1.
Bermain di hadapan pendukung sendiri Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, PSM Makassar gencar menggedor pertahanan Persik Kediri. 3 menit babak pertama berjalan, Yuran Fernandes membuka kemenangan tim Juku Eja. Tertinggal 1-0 tidak mengendorkan semangat tim tamu. Pada menit ke-40, pemain asing Persik, Renan da Silva, menyamakan kedudukan 1-1 yang bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM semakin meningkatkan serangan. Ramadan Sananta akhirnya mencetak gol kemenangan PSM pada menit ke-66. Skor 2-1 tidak berubah sampai laga berakhir. Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves tetap bangga dengan permainan anak asuhnya meskipun dikalahkan tuan rumah. Tim PSM Makassar bahaya, Yuran ada poin kita lihat. Tapi waktu kita kebobolan kita mau bangkit. Tim kita sebenarnya babak pertama saya kira 30 menit mulai bangkit, mulai bagus. Terus ada gol. Kita mau jaga babak kedua karena kita tahu momentum PSM Makassar. Biasa mereka momentum awal 5-10 menit awal kita mau jaga itu, kita mau buat mereka lebih tenang dan lebih calm. Tapi yang terjadi PSM Makassar cukup kuat, posisi pertama kita tahu semua. Sementara itu menurut pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengalahkan Persik Kediri tidaklah mudah. Namun berkat dukungan supporter memberikan energi ekstra bagi para pemain PSM. First I want to say terima kasih to our supporters. As you saw, it was not an easy game, and the support of our supporters make all the difference. Terima kasih to them. Melalui kemenangan ini PSM tidak goyah di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan nilai 53. Sedangkan Persik menempati posisi 17 dengan nilai 17. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Puluhan pelajar membawakan tarian Tomanurung pada puncak perayaan ulang tahun ke-63 Kabupaten Pinrang. Tarian ini menceritakan 7 bidadari turun dari kayangan untuk mandi di sebuah sumur Desa Alita. Dengan gemulai, puluhan pelajar membawakan tarian Tomanurung pada puncak perayaan ulang tahun ke-63 Kabupaten Pinrang. Tomanurung berarti bidadari. Tarian ini menceritakan 7 bidadari turun dari kayangan untuk mandi di sebuah sumur Desa Alita. Saat mandi, seorang penduduk pribumi yang bernama Lama Sora mengambil selendang salah satu bidadari sehingga tidak dapat terbang kembali ke kayangan. Lama Sora kemudian menikah dengan bidadari itu hingga memiliki keturunan. Konon sumur yang menjadi tempat 7 bidadari mandi menjadi sumber air untuk kehidupan masyarakat Desa Alita, termasuk mengairi sawah. Ceritanya bagaimana sih? Ceritanya seperti yang kita ketahui bahwa sumur itu tercipta waktu Tomanurung atau 7 bidadari yang turun mandi di sumur itu. Dan kebetulan bidadari yang berpakaian warna merah itu di selendangnya diambil sama Lama Sora, pribumi yang ada di Desa Alita. Sampai-sampai Tomanurung itu menikah dengan Lama Sora dan menghasilkan anak. Setelah menikah, mereka kembali ke kayangan dan meninggalkan sumur sama anak Lama Sora. Nah, sumur itu jadi sumber air untuk para petani yang ada di Desa Alita. Selain menampilkan tarian Tomanurung, para pelajar juga menampilkan tari 4 etnis. Tari ini menggambarkan kerukunan 4 etnis, yaitu Bugis, Makassar, dan Mandar yang hidup rukun di Pinrang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, tarian Tomanurung tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.